Cerita bersama Aruna. Kolam yang terlupakan. Sore itu langit desa mulai berubah warna. Matahari berlahan turun di balik bukit, meninggalkan cahaya keemasan yang lembut. Di ujung jalan ada sebuah kolam tua yang sudah lama terbengkalai. Dulu kolam ini ramai. Anak-anak desa sering berenang di sini. Tawa mereka bergema di antara pepohonan. Airnya jernih memantulkan langit biru dan awan yang berjalan pelan. Di tepi kolam pernah ada kursi-kursi kayu. Orang-orang duduk di sana menunggu anaknya selesai berenang, atau sekedar berbincang tentang hari yang panjang di sawah. Namun waktu terus berjalan. Sekarang kolam itu hampir tidak dikenali lagi. Airnya masih ada, tetapi tidak lagi jernih. Permukaannya ditutupi daun kering, bayangan semak-semak yang tumbuh liar di sekelilingnya. Rumput tinggi menjalar sampai tepi air. Semak-semak tumbuh tanpa aturan, seolah mengambil kembali tempat yang dulu pernah diambil manusia. Di sudut kolam ada beberapa kursi tua yang lapuk, sebagian miring, sebagian lagi di tengah, setengah tertutup rumput. Kayunya mulai retak, catnya pudar, tidak seperti menyimpan cerita yang tak lagi diingat orang. Di antara semua itu berdiri sebuah pohon besar. Pohon itu yang paling mencolok. Batangnya tebal, akarnya menjalar mendekati air kolam, cabangnya melebar, menaungi hampir setengah dari kolam yang sunyi itu. Mungkin pohon ini dulu masih kecil. Mungkin ketika anak-anak berenang di sana, pohon itu hanya setinggi manusia, tetapi sekarang dialah yang paling besar, seolah-olah menjadi penjaga di tempat yang sudah terlupakan. Angin sore berhembus berlahan, daun-daun pohon besar itu bergesekan, menghasilkan suara yang lembut seperti bisikan lama. Kadang-kadang seekor burung hinggap di salah satu cabangnya. Kadang seekor katak melompat dari rumput ke air dengan tenang. Selain itu, hampir tidak ada suara lain. Jika seseorang berjalan melewati tempat itu, mungkin ia hanya akan melihat kolam tua yang kotor dan penuh semak. Tapi jika ia berdiri sebentar, jika ia mendengarkan dengan tenang, mungkin ia bisa membayangkan bagaimana dulu tempat ini hidup. Suara tawa, percikan air, langkah kaki berlari di tanah yang basah, dan orang-orang yang duduk di kursi-kursi itu berbicara tentang hal-hal yang sederhana. Sekarang semuanya sudah pergi. Tersisa hanya kolam, semak-semak liar, kursi-kursi tua, dan pohon besar yang tumbuh setiap tahun. Diam-diam menjaga kenangan yang mungkin sudah dilupakan semua orang. Namun, bagi alam, tempat ini tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah, pelan-pelan menjadi bagian dari hutan kecil yang sedang kembali mengambil tempatnya. Itulah cerita tentang kolam yang terlupakan. Itu dulu cerita hari ini. Makasih ya udah dengerin aku cerita.